Mohon doa restunya ya. Juga buat aku sih, dan mungkin ya itu sih sama kayak Nicole, basically kan karena ini komedi keluarga dan takut gak bisa masuk ke alur komedinya, apalagi kan di sini kita bermainnya sama ibu-ibu yang luar biasa gitu kan, dan untuk keep up sama mereka mungkin itu yang bikin deg-degan gitu loh. Oke, ini rendah hatinya seorang pemain muda ya, yang padahal sebenarnya jam terbang acting untuk Siva dan Jeffrey juga udah tinggi. Tadi disebut-sebut oleh ibu ya, disebut-sebut ada yang namanya ibu-ibu. Nah, gimana kalau teman-teman wartawan yang ada di ruangan ini dan juga para netizen yang mengikuti acara ini lewat akun sosial media, kita lihat dulu yuk. First look film Mohon Doa Restu. Kayak apa sih? Boleh dong, silakan. Ikut kamu aja sih, kamu maunya gimana? Ini yang udah kayak gini, terus intimate aja, jadi udah yang kita udah yang penting satu sama orang. Indoor ini ruangannya bisa muat 3.000 tamu, masa di taman hawar-hawar di luar panas. Maksud mereka baik kok. Boleh. Aku ikut kamu aja sih. Kamu maunya gimana? Pengennya yang outdoor kayak gini, terus intimate aja, jadi ya udah yang kita udah yang penting satu orang. Indoor ini ruangannya bisa muat 3.000 tamu, masa di taman hawar-hawar di luar panas. Maksud mereka baik kok. Melakoni syuting untuk sesuai dengan skrip atau jangan-jangan ada improvisasi dengan dua pemain senior mereka yaitu Sarah Sechan dan juga Cut Mini. Iya, heboh ya. Cerita dong, cerita. Jadi siapa jadi mamanya siapa? Jadi Tante Sarah jadi mama aku, Tante Cut jadi mamanya Mel. Oke, asli lo kamu manggilnya Tante Cut sama Ya, pengen Tante sih. Mini, hai Tante Mini. Hari ini nggak ada. Tante Sarah juga nggak ada. Oke, jadi Tante Mini jadi orang tuanya atau ibunya Siva atau Mel. Sementara ibu kamu diperankan oleh Tante Sarah. Dalam bayangan aku mereka kan butuh heboh ya. Setahu aku bestie, ngegeng. Terus ketika harus jadi mama madness di sini tuh kayak apa sih serunya syutingnya? Banyak banget dialog improvisasi mereka yang bikin ngakak satu set gitu kayak. Apalagi Tante Sarah suka keluar skrip, bikin dialog-dialog yang menurut aku cukup catchy buat diulang sama penonton nanti kalau udah ditonton. Kamu nggak merasa terintimidasi dengan dua senior pemain yang karakternya oke? Nervous banget bro. Nervousnya sampai gimana? Maksudnya kayak takut gak bisa keep up sama kayak Siva bilang tadi, takut gak bisa keep up sama Tante Sarah sama Tante Juli karena jam terbang mereka yang udah tinggi banget dan mereka emang performance-nya keren banget di sini. Mereka ya bisa jadi highlight dari film ini ya mereka berdua gitu. Oh, kamu benar-benar kasih komplimen ya. Oke, Siva gimana pengalamannya? Ada satu frame dengan Tante Mini atau ketika harus satu frame ada Tante Mini, ada Tante Sarah, ada Nicole, kayak apa tuh hebohnya? Sama sih, mungkin kalau aku kadang kasihannya lebih ke Pak Ocha ya, karena kadang master sama cover continuity-nya beda dialognya. Tapi seru banget. Itu sih kadang-kadang suka harus siap dengan dialog-dialog improvisasi mereka yang ya udah ya suka out of
script, jadi kitanya yang emang harus siap keep up sama dialog mereka yang improvis. Tapi basically seru banget sih, karena emang dari awal, bahkan dari pertama kali banget ketemu reading tuh udah langsung wah apa ini. Karena kan Ibu Mini sama Mami Sarah Sehan emang udah sahabat dari dulu ternyata, jadi emang pas pertama kali ketemu reading tuh ya emang udah rame aja suasananya, jadi seru banget. Ada pengalaman yang menarik? Banyak sih, soalnya kebetulan kita lokasi syutingnya juga di Bandung. Jadinya memang ya basically kan kita nginep setiap hari, terus juga sering makan-makan di lokasi, jadi seru sih. Nicole, ada merasa apa ya? Merasa bersalah kah atau merasa nggak enak kah sama mama kamu yang diperankan oleh Enak. nggak ada sesuatu terjadi nggak waktu syuting atau gimana? Nah ini sih kita banyak email aja sebenarnya di lokasi, apalagi tante Cut suka beli cemilan kaki lima gitu, jadi ya bahagia. Mami Sarah atau Bu Mini? Tante Mini. Oh, sering jajanin kamu gitu? Sering jajanin semua orang di base camp makan kaki lima. Tau Cai dapat gak? Cilok kayak cimol. Oh, jadi kalau lagi syuting suka jajan? Iya, karena Iya. kue tete gitu. Dapat gak? Maksudnya sebenarnya gini nih, ini mungkin mereka terlalu merendah ya gitu. Iya. Kenapa milih Nicole? Itu kalau saya sih sesimpel, ini nggak pernah dia mainin karakter seperti ini. Biasanya rebel ini apa segala Iya. macam, sekarang harus nurut. Jadi penurut lah gitu. Walaupun reason nurutnya itu karena dia sayang sama ibunya, dia nggak mau ngebantah apapun omongan ibunya. Ketika dia juga jatuh sayang sama Mel juga, kamu deh, karena dia nggak mau ngebantah, dan itu belum pernah dia peranin, ya nggak sih? Belum pernah. Kalau Mel juga gitu, maksudnya kalau Siva saya ngelihatnya ini kan kayaknya halus banget gitu ya, orangnya halem, diam gitu. Nggak cuawaan ini, maksudnya kalau dilihat dari itu. Ini sedangkan di sini dia termasuk yang harus bawel, karena dia tipe yang alpha, jadi berontak, mau ini dilawan, didebatin dan segala macam. Tapi kalau kenapa saya percaya ke mereka, karena mereka pemain bagus, jadi diamprokin sama mau yang senior kayak mau ini gitu, mau sama Cut, Nini dan Sarah itu udah pasti kebales aja, yakin gitu, maksudnya apapun yang keluar dari dia. Yang ribet emang stop gitu. Kalau mereka lagi improvisasi asik. Kadang memang saya kasih ruang gitu, oke ini skripnya segini, terus dia ngebacot aja, itu saya dimain sampai mereka mati angin. Kadang kalau nggak mati angin ya takat gitu, ini kepanjangan ini. Yang lain juga udah sampai bingung, dia ngomel aja atau ngomong aja gitu. Tapi setiap adegan intinya itu selalu kebales sih sama mereka. Jadi ya ini pemainnya sih termasuk Kiki Narendra ya, itu yang sangat dahsyat sih. Kalau gue sih merasa beruntung banget punya jajaran pemain seperti ini. Jadi ada pemain selain dari Mbak Sarah dan juga Mbak Mini, siapa lagi? Kiki Narendra itu yang jadi bapaknya Mel. Oke, ada lagi selain itu? Siapa ya? Dea? Oh iya, Dea Panendra. Ya. Ada Dea Panendra sama siapa? Aku lupa mulu deh namanya, dia tuh namanya susah soalnya. Oke, nanti bisa namanya. Boleh, mikrofon. Abdul, terus Mbak Abdul, terus Maria Theodore. Oke, iya, ada pemain-pemain yang lain ya. Oke, Siva dan Jeffrey, Nicole yang udah diisi oleh Bang Ocai bahwa peran untuk kalian pas lah ya. Mau nanya nih ya, dalam sebuah cerita komedi keluarga seperti ini tentang pasangan yang mau menikah, itu kan ada romansnya ya. Cerita dong romansnya kalian sebatas apa sih di film ini, dan katanya denger-denger sampai kebablasan ya. Dari mana? Maksudnya kebablasan ya, gestur sayangnya ya bagus lah. Kan selama syuting dapat chemistry-nya, terus kamu jadi care sama kamu di film ini atau gimana? Maksudnya kalau
aku sama kalau lawan main aku bisa touchy tanpa merasa terlalu gimana gitu, berarti menurut aku udah pas chemistry. Menurut kamu gimana? Iya, aku ngerasa ini kan pertama kali aku main film sama Nicole yang benar-benar kita jadi love interest yang benar-benar banyak gitu maksudnya. Tapi honestly aku nyaman banget sih sama Nicole, kerja bareng sama Nicole karena dia juga maksudnya sesama rekan kerja sangat open soal apapun itu. Dia juga banyak nanya sama aku. Dia juga suka nanya kalau aku kayak gini nggak apa-apa kan. Jadi lingkungan kerjanya nyaman banget sih. Sopan ya dia ya? Sopan banget, luar biasa. Oke, artinya kalau apa-apa tanya dulu, permisi dulu. Iya sih. Iya, Iya. yakin. Insya Allah. Acting sebelahnya cakep gini loh. Masa nggak ada sparkling gitu? Iya, udah ada yang punya bro. Tahu ya? Oke. Kita mau tahu nih. Oke. Kita mau tahu ya sampai sebatas mana romansnya, maksudnya tadi kan belum terjawab. Dari tatapan mata kah? Dari nada suara tadi? Gimana tuh? Di film ini. Nggak di film ini. Anjir. Nggak ada batasnya sih, malah kita sampai ke pernikahan juga ini. Iya. Iya. Jadi selama acting untuk menunjukkan kalian couple menuju pernikahan, itu romansnya seperti apa? Kalau di drama-drama pada umumnya ternyata di sini nggak ada, malah justru membuat penonton gregetan. Iya sih, mungkin itu yang menjadi highlight karena kan Mel dan Satya ini adalah pasangan yang menuju ke pernikahan. Ya, teman dari kecil. Teman dari kecil dan maksudnya mungkin kalau misalnya apa ya, menurut aku yang ngebuat cerita ini jadi semakin unik adalah karena gimana cerita ini relate sama orang-orang. Mungkin pas kita ngejalaninnya kayak, ih kok ibu-ibunya ribet banget sih gitu, tapi ternyata itu adalah realita yang terjadi ke orang yang bener-bener lagi mempersiapkan pernikahan gitu. Jadi kalau romansnya mungkin apa ya romansnya banyak, tapi di satu sisi ternyata banyak juga arguing yang ternyata common banget terjadi kalau pasangan mempersiapkan pernikahan gitu. Cuman ya udah, itu jadi hal yang biasa aja gitu. Artinya kalau ngelihat Satya, ngelihat Mel di sini merasa terwakili. Benar banget. Ya. Menurut aku ini kalau pasangan-pasangan yang menikah nonton film ini kayak relate lah gitu. Oke. Film renyah, drama yang relate dengan kehidupan banyak orang dan bahkan mungkin mereka tidak sadar gitu akhirnya tertawa bersama dengan kalian. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, kamu senang nggak sih punya pasangan yang kalau mau nikah seperti halnya Satya yang nggak ribet, waktu mamanya yang ribet? Kayaknya enggak deh. Kayaknya pusing deh karena menurut aku dengan Terlalu penurut. Satya. Iya, karena decision yang sebesar itu, terus apa-apa iya, terus mamanya yang menjadi pengambil keputusan tuh akan sangat pusing sih pasti. Oke. Sementara Satya melihat Mel gimana? Dia jadi perempuan apanya yang mendrive dan tegas? Buat Nicole atau Buat Nicole kalau dalam kehidupannya. Enggak sih bro. Enggak, aku nggak suka Dan sudah diatur-atur. Iya. Maksudnya kalau buat diskusi oke lah, tapi kalau diatur kayak A gitu kayak enggak sih. Kalian gimana sih sebenarnya memandang pribadi masing-masing? Terbalik, dia Satya, aku Mel sebenarnya. Luar biasa tantangan acting ya berarti ya? Makanya jatahnya mereka tuh untuk itu. Iya. Bang Oce, luar biasa sekali ketika semua variabel untuk sebuah film komedi drama keluarga itu ada di film ini gitu ya. Apa sih sebenarnya ekspektasi Bang Oce untuk film ini? Karena sweet couple ini disenangi oleh banyak masyarakat gitu, dan mereka followersnya luar biasa. Dapat chemistry-nya dari setiap kita nonton adegan mereka, kita gergetan atau bagaimana? Ya sebenarnya sih ekspektasinya film ini diapresiasi banyak orang ya gitu, maksudnya karena relate atau bisa bagian dari pembelajaran. Ini ada kemungkinan begini nih, ternyata seribet ini kalau menuju ke sana gitu. Terus apa yang bikin mereka sweet itu di film ini itu detail itu jadi berarti, maksudnya
adalah hal-hal yang gimana sih, kalau kulit ketemu kulit padahal tangan doang itu jadi bikin GR. Itu jadi nggak harus gede ke saya, itu tuh yang bikin aduh ini beneran jadi nggak sih mereka gitu. Bikin Karena gregetan, ya? karena kita nggak kemana-mana soal masalah itu, hanya kita bicara detail yang menggugah perasaan yang jadi gitu. Nih dia sesayang itu atau dia sesebel itu, yang seperti itu sih yang kita mau bangun, plus dengan buku komedi tentunya ya. Karena ini kan family komedi dengan chaos seperti itu, kita bikin feel-nya komedi biar kesannya apa yang terjadi itu kayak nggak bikin bisa lebih masuk ke penontonnya. Ya. Jadi penasaran, tapi masih nunggu nanti kita akan memberikan doa restunya pas tanggal 26 Oktober ya. Tapi teman-teman wartawan jangan sabar di bawah saya, Siva sama Niko mau bertanya kepada pasangan gemas ini, dan juga mungkin nanti kalau ada pertanyaan kepada Mama Madness, Sarah Sehan dan juga Jutmi ini bisa diwakilkan di Bang Ocha yang akan jawab. Silakan, ada di mana mikrofon untuk runner? Kita buka Q&A untuk 2 pertanyaan. Silakan. Ya. Makasih Bu, nama dan medianya disebutkan. Dan kita masih terhubung dengan para netizen yang menonton di akun TikToknya Screenplay Film dan juga akun Instagramnya Film. Mohon doa restu. Silakan. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau tanya ke Bang Oce. Sebelumnya kan juga pernah garap film bertema pernikahan ya, Kapan Kawin, Reza Radian, dan waktu itu juga komedi juga. Sebenarnya yang berbeda dari judul sebelumnya apa sih di ini? Meskipun secara tema juga soal pasangan yang mau nikah. Kalau waktu itu kan